Peti itu di dalamnya ternyata ada sebuah tubuh seseorang dan itu adalah Mikaela. Muncul si Mahiru dengan bilang, enggak, kamu enggak punya cukup kekuatan. Maka si Yuichiro sama Mikaela dalam mode bertempur nih. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Nasan, sedang kembali Sound Speak. Jadi kali ini mari kita lanjutkan kembali di hari Sabtu dongengin Owari no Seraphnya. Kemarin setelah terjadi pertempuran gila-gilaan itu ya, terjadi twist pengkhianatan tuh. Setelah Shishikama Douji yang ada di dalam tubuhnya Shinoa itu disegel, sekarang kita akan lanjutkan apa yang terjadi setelahnya. Jadi langsung kita mulai aja, silahkan di like, share, subscribe. Kalau kalian bahasan kali ini jangan lupa di follow Instagram Sound Speak. Mari kita mulai ceritanya. Kita mulai dari hasil penyegelan kemarin itu, dimana Shishikama Douji akhirnya oke nih, dia menyerah. Dia bilang sebenarnya kalau aku tahan serangan ini bisa aja gitu, cuman nanti yang ada malah wadah ini, tubuhnya Shinoa malah bakal rusak, malah bakal hancur. Maka ya udah deh, aku biarin aja supaya aku kalah lah kali ini. Maka Shishikama Douji-nya hilang, Shinoa pun jatuh gitu ya, dia kembali ke tubuhnya sendiri, kesadarannya sendiri. Dan ketika jatuh, dia ditangkap sama si Mahiru. Shinoa-nya perlahan-lahan mulai siuman, dan begitu melek dia kaget gitu kan, karena di depan matanya ada kakaknya dia, si Mahiru. Gak ada momen kangen-kangenan, karena si Mahiru, Noya sama Guren ini, yang mana mereka punya plan sendiri ini ya, mereka berkomplot ini, harus bergerak lagi untuk menangkap si Yuichiro dan Mikaela. Jadi si Guren itu langsung melesat meninggalkan si Shinoa ini tadi yang masih lemah, dan dia kaget gitu kan ngelihat letnan kolonelnya dia, si Guren, tiba-tiba ada tanduk, dan dia tiba-tiba kok melesat jauh sekali gitu. Dia kan nggak ngerti apa-apa gitu kan, sebelumnya karena dia kesurupan gitu kan. Jadi ya udah, dia beristirahat dulu di sana. Sementara itu kita geser ke si Krul Tepes, yang mana dia sebelumnya itu kan dalam perjalanan gitu ya sama progenitor lainnya, mau ke Shibuya juga, cuman akhirnya dihancurkan helikopternya. Nah sekarang si Krul Tepesnya ini lagi lari sambil parkour ala vampir itu menuju ke Shibuya sendirian. Di situ sebenarnya ketika sebelumnya si Guren itu membangkitkan iblisnya, dia itu udah feeling, dia udah ngerasain gitu dari jarak jauh, dia tahu ini ada yang bangkit nih gitu. Dan sekarang pun dia makin panik gitu, karena dia berusaha mencegah supaya Guren, Noya, Mahiru nggak boleh ketemu sama si Mikaela dan Yuichiro. Kenapa begitu? Karena kita sekali lagi diperlihatkan masa lalu di seri Owari no Seraph, kita kembali ke ribuan tahun lalu di masa Yunani kuno. Di situ diperlihatkan nih, di rumahnya Shishikama Douji itu, istananya, ada Noya, ada Krul Tepes, dan ada Ashera Tepes. Mereka masih anak-anak saat itu, dan ada di hadapan mereka itu sebuah peti. Peti itu di dalamnya ternyata ada sebuah tubuh seseorang, dan itu adalah Mikaela. Jadi Mikaela pun juga dari dulu itu juga sudah ada. Nah ini mereka itu sebenarnya dilarang nih sama Shishikama Douji buat masuk ke ruangan ini, tapi mereka diem-diem gitu. Mereka pengen tahu, mereka pengen lihat sosok si Mikaela ini. Nah tiba-tiba ada satu bocil, masih balita nih, tiba-tiba ikut masuk, dan itu adalah Yuichiro. Jadi ada Yuichiro kecil nih gitu masuk, dia terus, ini ada apa ini kok rame-rame gitu kan, aku juga mau dong, jangan ditinggal gitu, ini ada mainan baru atau apa. Nah si Ashera sama Krulnya ini kan bingung gitu ya, maksudnya kan ini anak kecil juga nggak ngerti apa-apa, dijelasin juga nggak bakal paham, dan yang ada di hadapannya mereka sekarang ini kan sebuah benda rahasia nih. Maka mereka cuma bilang, kamu pokok jangan bilang-bilang ya, jaga rahasia ya. Mereka cuma bilang gitu aja ke si Yuichiro kecil ini. Tapi si Noyanya kemudian nggak apa-apa, biarin dia lihat aja deh. Digendong tuh sama si Noya, terus ditunjukin tuh si Yuichiro kecilnya. Ini di dalam peti nih ada sosok Mikaela. Yuichiro-nya bilang rupawan sekali ya, cantik sekali. Dikiranya itu cewek sama si Yuichiro kecil ini tadi. Nah ketika ngomong kayak gitu, si Noya tiba-tiba ambil ancang-ancang, terus ditebas lehernya Yuichiro kecil ini tadi. Dan kemudian tubuhnya itu kayak bunsinnya Naruto, kalau misal dihajar kan puff hilang gitu ya, kayak gitu. Jadi tiba-tiba lenyap gitu, seakan-akan kayak bunsin. Si Ashera sama si Krulnya kan kaget gitu ya, kenapa kamu asal-asalan gitu aja, ini orang gitu maksudnya, kok tiba-tiba kepalanya main dipenggal gitu aja. Si Noyanya bilang, ya itu supaya melindungi rahasia kita, namanya anak kecil kan mereka nggak bisa dipercaya gitu, jadi daripada kita kenapa-kenapa, mending aku lenyapkan aja. Toh nanti bakal ada banyak Yuichiro lainnya yang bakal dibuat. Jadi kalau cuma satu aja yang rusak, yang hilang,
nggak masalah. Shikama Doji nggak bakal tahu. Terus Shinoya lanjut bicara, sekarang daripada mikirin itu, kita harus mikir ini harus kita apain nih tubuhnya si Mikaela. Flashback berakhir di sana, kita kembali ke masa sekarang lagi, di mana si Guren itu datengin tempatnya si Yuichiro. Jadi kalau kalian ingat sebelumnya Yuichiro kan diikat gitu ya, dia dibawa lari sama pasukan sekte Yakuya gitu. Itu ada pasukan orang yang ngejagain si Yuichiro, semua ditebas sama si Guren. Dia kira dia akan ditolong nih, bakal dilepaskan sama si Guren yang ada di hadapannya dia. Tapi Yuichiro juga langsung nyadar, ini orang kenapa kok ada tanduknya. Yuichiro tanya gitu kan, kamu nggak apa-apa tak? Kok kamu tiba-tiba ada tanduk gitu? Kamu kerasukan iblis atau gimana? Gurennya seperti biasa, penuh misteri, penuh teka-teki, dan dia selalu dingin gitu kan. Dia bilang, udah nggak usah khawatirin aku, ini bukan apa-apa, bukan masalah kok. Nah si Yuichiro-nya karena dia peduli dengan si Guren, dia tetap seperti biasa berisik memperhatikan si Guren ini, ngepedulin si Guren. Tapi si Gurennya bilang, udah kamu nggak usah kebanyakan bicara, kamu tunggu di sini aja. Terus langsung badannya si Yuichiro diikat sama si Guren. Jadi kan dia kan ditandu gitu ya, si Yuichiro kan ditandu. Itu kan ada iketannya tuh. Nah itu diikat tuh si Yuichiro-nya. Setelah itu si Guren-nya, dia ngerasa kekuatannya dia itu sudah mulai menipis. Karena kalau kalian ingat di part 18 kemarin itu, dia kan ngambil kekuatan dari teman-temannya dia tuh, pakai rantai itu, ngambil daya kehidupan teman-temannya. Itu rantainya udah mulai lepas. Jadi perlahan-lahan kekuatannya dia udah mulai berkurang. Dia bilang karena ini kekuatannya sudah mulai menipis, waktunya udah nggak banyak lagi, maka semua planku ini harus segera aku selesaikan sekarang. Nah, di saat si Yuichiro lagi diikat seperti ini, dari kejauhan ada Mikaela yang ternyata dia udah stalking nih, dia udah merhatiin si Guren yang tiba-tiba ngelonyor dateng, niatnya kelihatannya mau ngebantu tapi ternyata malah mengikat si Yuichiro. Mikaela langsung udah mikir, oh ini jelas nih, bener dugaanku. Guren ini nggak bisa dipercaya, Guren ini emang musuh. Aku harus bisa nyelamatin Yuichiro nih dari dia. Tapi aku bisa nggak ya? Maksudnya dia kuat banget nih. Aku punya kekuatan yang cukup apa enggak? Tiba-tiba ada yang menjawab pertanyaannya Mikaela itu. Dari belakangnya si Mikaela muncul si Mahiru dengan bilang, enggak, kamu nggak punya cukup kekuatan. Mikaela kaget gitu kan, tiba-tiba ada orang di belakangnya dia, dan dia juga nggak kenal ini perempuan siapa gitu kan. Si Mahirunya memperkenalkan diri, dia bilang ya dia itu Mahiru gitu lah, sambil dengan bercanda dengan santai seperti itu. Tapi intinya si Mahiru juga bilang karena kekuatannya Guren sudah mulai menipis, maka otomatis dia nggak bisa berkeliaran seperti ini untuk waktu yang lama. Maka dia juga harus segera membereskan tugasnya dia. Si Mahiru ngeluarin pedang gitu ya, terus kemudian si Mikaela juga nyabut pedangnya dia, bertempurlah akhirnya dua orang ini. Untuk sekilas Mikaela kelihatannya ada di atas angin gitu ya, karena dia bisa lebih cepat, lebih unggul. Tapi Mahiru pakai kertas peledak. Dan itu nggak cuma diledakin sekali, diledakin berkali-kali si Mikaela. Maka Mikaela nggak bisa mendekat, dia cuma bisa menjauh. Dan akhirnya dia mikir, ini nggak bisa nih, daripada aku ngulur-ngulur waktu seperti ini, mending aku fokus untuk nyelamatin temanku si Yuichiro. Maka akhirnya dia kabur lah. Nah kita bergeser sekali lagi, kembali ke Shinoa yang tadi lagi istirahat itu ya. Jadi dia bener-bener kayak mati rasa gitu, karena tadi habis diambil alih tubuhnya selama berapa menit sama si Kamadoji itu. Dan dia juga nggak ngerti, karena tadi aku udah bilang dia kesurupan gitu kan. Kenapa kok markas Shibuya tiba-tiba kebakaran di mana-mana, hancur lebur di mana-mana? Apa itu salah aku apa kenapa gitu kan, dia nggak ngerti. Ketika dia lagi bingung seperti itu, tiba-tiba ada Mitsuba yang datangin dia, sambil lari, sambil panik, sambil gopoh, sambil nangis. Si Mitsubanya langsung meluk Shinoa gitu kan, dia cerita nih segala macamnya gitu. Kamu nggak apa-apa ta, kamu udah baik-baik aja ta. Ini Yuichiro tadi itu sama aku loh, tapi Yuichiro tiba-tiba diculik nih sama sekte Yakuya. Dia dibawa pergi, aku nggak ngerti di mana dia sekarang. Kemudian akhirnya si Shinoa menenangkan Mitsubanya ini tadi, bercanda-bercandaan seperti biasa, bercandaan joroknya ala mereka gitu ya, selalu membandingkan ukuran opai. Setelah itu akhirnya serius dan mereka memutuskan kita harus menyelamatkan si Yuichiro ini. Setelah mikir kayak gitu, Shinoa-nya itu kan mencoba menganalisis keadaan gitu ya. Ini kita harus memihak siapa nih? Karena GIDA itu ada karena keinginan atau rencana si Kamadoji, berarti kita nggak bisa percaya GIDA. Sekte Yakuya pun juga ada karena keinginan dan rencananya si Saito. Jadi kita harus mihak organisasi mana nih supaya bisa aman, supaya bisa selamat. Di tengah mikir kayak gitu, di sela-sela gang itu tiba-tiba kelihatan si Yoichi lari ngegendong badannya Kimizuki sama si Mirai. Temuan lah kira satu tim ini, Mitsuba, Shinoa sama Yoichi. Terus ya udah Yoichi nyeritain keadaan gitu kan. Ini si adiknya si Kimizuki nih, si Mirai nih yang selama ini jadi seraf, tapi dia ini barusan dibunuh sama Letnan Kolonel Guren.
Mitsuba sama Shinoya kaget gitu kan, kenapa kok Guren tiba-tiba ngebunuh adiknya si Kimizuki ini. Terus pokok dia nyeritain segala macam lah, si Yoichi-nya nyeritain apa yang udah mereka alami. Si Shinoya karena makin dilema gitu, kita harus ngambil keputusan apa nih ke depannya supaya bisa selamat. Tapi akhirnya dia ngambil keputusan untuk sekarang prioritas kita harus menyelamatkan si Yuichiro dulu. Kita nyelamatin Yusan dulu. Kita bergeser ke si Yusan, si Yuichiro yang lagi diikat ini tadi. Di situ Guren, pedangnya dia itu, iblisnya yaitu Shinoya keluar nih. Terus Shinoya ini ngeliatin ke si Yuichiro, yang mana tadi aku udah ceritakan di masa lalu mereka tuh ketemuan gitu loh, maksudnya mereka tuh kenal. Maka Shinoya-nya yang punya ingatan, punya memori dari masa lalu itu, dia kaget gitu. Ternyata ada Yuichiro yang udah gede nih. Dulu aku cuma tahu Yuichiro balita semua. Sekarang ada yang udah tumbuh gede nih di hadapan mataku. Terus dia juga ngelihat sebelahnya itu ada tandu lain, tapi dibikin kayak ada penghalang gitu ya, ada kayak semacam segel, dan itu adalah pedangnya si Yuichiro. Ketika Shinoya lagi ngalihin perhatian, tiba-tiba muncul si Mikaela, dia langsung nebas ikatannya Yuichiro, langsung diselamatkanlah ini temennya. Yuichiro begitu terlepas, langsung hal pertama yang dilakukan, langsung manggil pedangnya dia, si Asuramaru. Maka si Yuichiro sama Mikaela dalam mode bertempur nih. Nah si Mikaela kan udah mengerti, dia udah ngeliat nih kalau Guren itu punya maksud jahat nih, niat jahat tuh. Tapi si Yuichiro-nya seperti biasa, sangat amat blow on, jadi dia selalu berpikiran Guren itu orang baik, dia ini sekutu kita. Nah Mikaela kaget gitu kan, ini orang setolol itukah gitu, maksudnya di hadapannya itu bener-bener si Guren itu dalam mode iblis. Dia ngacungin pedang ke arah kita, masa iya sih dibilang sekutu? Kali ini tapi Mikaela tidak mengikuti kebiasaannya, dia menggunakan cara lain. Jadi kalau biasanya dia ngotot ngeyel ke si Yuichiro, kali ini dia malah mempermainkan si Yuichiro. Si Mikaelanya bilang, iya betul kamu itu, memang Guren itu teman kita loh, sekutu kita dia itu. Tapi sekarang dia itu lagi dalam masalah, dia lagi dikendalin iblis nih, dia itu harus kita bantu. Yuichiro-nya denger hal kayak gitu, percaya dia, oh iya bener ya, dia ini dalam masalah kelihatannya. Mikaelanya bilang, untuk sekarang kita harus bisa nyelamatin dia, dan caranya adalah kita harus kabur dulu. Mikaelanya ngelanjutin bilang, ini kita harus kabur dulu, kita ketemuan dulu sama yang lain, kita cari rencana dulu supaya bisa menyelamatkan si Guren ini. Maka ya udah, Yuichiro-nya yang kemakan dengan strategi itu tadi menyetujui lah. Nah di sisi lain kita ngelihat si Noya yang lagi bicara sama Guren nih. Noyanya bilang, ini di hadapan kita ada Mikaela, ada Yuichiro, ada Asura Tepes, Asuramaru. Ini sebuah hat-trick yang sempurna gitu maksudnya. Ini kalau kita kalahkan mereka semua sekarang, bakal jadi sebuah penyelesaian rencana yang bagus banget. Si Gurennya, dia tuh sebenarnya nggak begitu percaya dengan si Noya gitu, dengan iblisnya sendiri. Dia bilang, kamu mau bantu aku tak? Si Noya bilang, tentulah, aku kan iblis kamu, pasti aku bantu. Tapi ya itu, Gurennya bilang, aku nggak percaya kamu. Aku tahu kamu pasti punya rencana sendiri, kamu punya agenda sendiri. Tapi akhirnya meskipun begitu, mereka berdua kerjasama, dan si Noyanya ngeluarin pedang, 2 pedang dari tangannya dia. Dia bilang, kalau gitu sekarang kita harus bisa menangkap mereka dulu sebelum mereka mau kabur. Mikaela sama Yuichiro ngeliat hal itu, respon pertama mereka jelas mereka harus kabur nih gitu, karena mereka pasti bakal diserang. Tapi ketika mereka mau lari, dari belakang muncul si Mahiru, memberikan salam gitu ya, menyapa. Tapi kan mereka berdua nggak punya ingatan dari masa lalu gitu, nggak inget apa-apa nih si Mikaela sama Yuichiro. Maka ya mereka bertanya gitu kan, kamu itu siapa? Terutama si Yuichiro tanya, kamu itu siapa? Si Mahiru bilang, kamu masa nggak inget sih? Dulu lo kita pernah ketemuan kok, kita lo pernah ngobrol. Yang dimaksud itu ya dulu ketika si Yuichiro jadi tahanan, jadi bahan percobaan, kelinci percobaan di sekte Yakuya. Di situ kan ada si Mahiru tuh, sebelumnya pernah aku ceritain. Nah disitulah yang dia maksud gitu kalau pernah ketemuan. Yuichiro-nya kelihatannya kayak iya nih, kelihatannya pernah ketemu deh, kelihatannya emang nggak asing sama orangnya. Tapi siapa ya? Dia kayak megangin kepalanya dia gitu, terus dia bilang, oh iya aku inget sekarang. Setelah itu si Mahirunya itu kayak ngeluarin entah apa ya, mungkin kayak sihir atau kayak kertas gitu, banyak banget dari tangannya dia gitu bertebaran. Nah di situ Mikaelanya bilang, kamu jangan dengerin dia, Yuchan, kamu jangan kemakan sama bujuk rayunya dia, itu cuma trik aja, itu pasti cuma tipuan aja. Tapi si Yuchan bilang, iya bener, aku inget betul kalau aku itu punya kamu Mika. Aku ingat kalau aku itu punya keluarga, aku ingat aku punya orang-orang yang aku sayang, aku ingat aku punya teman-teman yang berharga, dan mereka semua ingin aku jaga, ingin aku lindungi, aku ingin hidup bersama mereka. Maka dari itu sekarang kita harus bisa lolos dari sini, kita harus kabur.
Yuichiro langsung manggil Asura Maru, ngeluarin iblisnya dia gitu ya, masuk dalam mode iblis, keluar tanduknya, dan di situ udah bener-bener ancang-ancang mau langsung kabur secepat mungkin. Tapi sebelum itu si Yuichiro bilang ke Guren, untuk sekarang aku harus ninggalin kamu dulu sebentar, aku harus kabur dulu, tapi nanti aku bakal kembali lagi untuk menyelamatkan kamu kok, tunggu aku ya. Dia bilang kayak gitu ke Guren. Tapi si Gurennya malah bilang, maaf Yuichiro, sayangnya aku nggak akan ngebiarin kamu untuk kabur. Guren langsung cabut pedangnya dia, langsung nyerang si Mikaela sama Yuichiro. Jadi itu aja untuk kali ini gitu ya, untuk minggu ini chapter 85-86 sudah mulai menuju akhir aksi Buya. Silahkan dengarkan aja seperti biasa tiap hari Sabtu. Jangan spoiler di kolom komentar. Silahkan like videonya kalau kalian suka bahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan itu yang kalian suka. So I'll see you guys on the next video. Itterasshai minasan.